Sampai jam setengah 5. Jadi ketika saya masuk di jam siang itu saya secara apa maksudnya Bu ya, terkadang itu nggak tega ngelihat anak-anak, mereka capek, lelah, kemudian nggak semangat kalau belajar. Mungkin ya namanya anak-anak kan belum terbiasa ya kalau sekolah itu sampai full day. Kalau yang di kelas lain yang saya masuk di kelas 9 itu biasa mereka sudah biasa, karena kan dari Oh, kelas 1 sudah begitu ya. iya, Jadi iya. saya lihat, saya udah coba ya kan Bu, misalnya saya coba ice breaking, gimana supaya anak-anak ini nggak capek, nggak bosen. Tapi kan tetap juga gitu Bu. Jadi setelah ice breaking, akhirnya mereka juga kembali capek, kembali nggak semangat. Kalau terus-terusan ice breaking lagi, ya kapan belajarnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau Oke, oke. kalau terus-terusan ice breaking. Jadi kalaupun saya paksakan belajar kadang nggak tegaan juga Bu. Artinya kan mereka, aduh jadi saya terkadang kalau sudah masuk di kelas mereka itu sering mikir gimana lah caranya supaya anak-anak ini kok apa maksudnya Bu ya, supaya mereka itu nggak merasa terbebani, mereka merasa enjoy, mereka itu bisa menerima apa yang saya ajarkan. Itu sih Bu sejauh ini yang saya sedang belum dapat solusinya gitu. Oh, begitu ya Bu Laila ya. Oh, Iya, jadi biasanya Bu Laila ini ngajarnya di kelas 9 di jam iya, siang, jam-jam rawan, jam-jam ngantuk, muridnya iya, kelihatan capek, lelah, seperti itu. Kalau anak-anak kelas jam 9 sudah terbiasa ya dengan iya, full day ya. terbiasa. Ini malah yang terbengkalai anak-anak di kelas 7 ya, yang capek, lelah, sudah dibuat usaha ice breaking pun sepertinya masih kelihatan lelah ya, seperti itu ya Bu Laila ya. Iya betul. Eh, Kira-kira Bu Laila, selain ice breaking Ibu Laila lakukan, kira-kira apa lagi yang terpikir sama Bu Laila untuk melakukannya di dalam kelas? Kalau sejauh ini Bu saya biasa setelah ice breaking kan ada juga kita relaksasi ya sebentar biar nggak capek gitu kan. Nah, tapi itu biasa saya seling-seling, maksudnya satu aja gitu. Misalnya kalau pertemuan ini ice breaking, minggu depannya nggak itu lagi. Jadi kalau minggu ini dia relaksasi lah kayak teknik-teknik stop yang untuk emosional anak-anak kan, itu yang biasa saya lakukan. Karena kan waktunya juga hanya 2 kali 40 menit, 1 jam 20 menit rasanya takut saya kita kelamaan di situ nanti terbengkalai dengan pembelajarannya. Sejauh ini masih Oh, yang saya lakukan. oh begitu ya Bu ya. Dari pengamatan Bu Laila nih, pengamatan Ibu Laila di dalam kelas, menurut Bu Laila, capek lelahnya pembelajaran jam-jam terakhir itu dikarenakan apa? Hmm. Kalau yang Menurut saya lihat sih Bu Bu ya, Laila gitu. capeknya mereka kan karena satu mungkin faktor masih anak-anak, Oh karena iya, belum terbiasa itu yang saya rasa ya Bu ya, belum terbiasa karena biasa mereka kalau di sekolah sebelumnya ya di SD kan pulangnya jam 1, jam 1:30, ini sudah jam 4:30. Itu iya, yang saya iya, rasa iya. belum 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 terbiasa mereka. Jadi kemudian yang kedua mungkin kalau sudah kasihan main kayaknya Bu, dari namanya anak-anak ya, Oh, iya, iya, kasih main. keasikan main ya. Jadi kalau mereka kan energinya habis main. Kalau sudah habis zuhur mereka makan siang, habis itu kemudian
masuk lagi ke kelas itu bawaannya ngantuk pasti ya saya rasa. Kemudian juga mereka sudah capek, apalagi anak-anak yang sudah terbiasa makan tidur siang maksud saya. Iya, Ini yang iya, saya iya. lihat faktor terbesarnya mungkin karena mereka sudah beberapa kali juga sudah belajar jam-jam sebelumnya, Iya, kemudian mainnya juga, apalagi kalau saya mm. masuk kelas putra misalnya, itu kan lebih Iya, iya. lebih banyak mainnya. Nah, begitu Iya, sih. iya, iya. Oh, dari pengamatan Bu Lela nih di jam-jam terakhir karena capek, karena kelelahan, karena anak-anak yang masih usia main-main gitu. Sebenarnya menurut Bu Laila nih, idealnya pembelajaran jam-jam terakhir itu kalau kita perkirakan di skala berapa, itu yang idealnya seperti apa, Bu? Menurut Bu Laila seperti apa? Seperti itu. Kalau yang selama ini ya Bu ya, yang saya buat mungkin saya jadi malu jadinya. Mungkin masih sampai di skala 6 kayaknya Bu, karena saya memang cuma hanya mencoba ice breaking. Kadang saya nggak memaksakan juga sih Bu. Artinya anak-anak kan misalnya kalau topiknya tentang eh, apa namanya keluarga misalnya kan. Jadi saya cuma batasi lebih banyak deh yang nonton. Tapi saya rasa itu juga belum fit. Makanya kalau dibilang skala saya rasa masih jauh lah Bu dari maksimalnya. Paling 6 lah saya rasa Bu. Untuk yang Hmm, kondisi saya saat ini. oke, oke. Jadi skala 6 ya. Kalau jadi Bu Laila pengen menaikkan ke skala berapa gitu? Eh, Seperti pembelajaran yang di siang hari itu, skala berapa yang ingin Bu Laila agar seperti yang Ibu ceritakan tadi, yang capek, yang lelah, yang anak-anak ini bisa Bu Laila istilahnya memberi solusinya apa namanya? Eh, Berapa rencana gitu, rencana yang Bu Laila pikirkan untuk menaikkan skalanya seperti itu. Kalau harapan saya ya Bu ya, karena kan Mm-mm. saya nggak merasa maksimal di kelas. Iya. Kalau bisa sih naik ke angka 8 atau Oh 9 lah. gitu. Oke, oke. Harapannya begitu. Iya, iya. Harapannya mau naikkan ke angka 9. Tentu Bu Laila punya rencana dong untuk menaikkan skala yang menuju ke 8 itu. Kira-kira yang dilakukan Bu Laila untuk skala 8 itu bagaimana ya Bu Laila? Itulah Bu, saya sebenarnya masih agak kesusahan mikirnya. Tapi ice breaking kan sudah ya, ice breaking Oke. sudah. Kemudian relaksasi juga sudah. Mungkin anak-anak ini kalau saya lihat kan Bu, ini memang nggak betah di kelas. Sepertinya harus Mm-mm. saya ganti-ganti. Misalnya Mm-mm. sekali kita belajar outdoor. Mungkin Oke, di oke. sekolah saya kan Bu, itu kan banyak banyak apa ya? Masih masih jauh lah dari hiruk pikuk Oke. jalanan. Ada banyak kiri kanannya ada sawah, kemudian ada Oke. kolam-kolam ikan. Mungkin saya rasa ini bisa, tapi belum pernah saya coba ya Bu ya. Mungkin kalau saya bawa anak-anak ke sana, bisa jadi mungkin saya ganti aja apanya kan Bu, misalnya metodenya bisa Oke, mereka oke. uh, Iya, iya, iya. Jadi yang akan dilakukan Bu Laila untuk meningkatkan semangat belajarnya lah ya di siang hari, iya bisa anak-anak jadi. biar nggak kelihatan capek, tidak bersemangat itu dengan lingkungan sekolah yang masih yang asri, dibawa outdoor seperti itu ya Bu Laila ya. Iya Bu. Nah, oke, oke. Terus dari rencana yang akan Ibu Laila lakukan itu ya kira-kira Bu Laila akan melakukannya dengan bagaimana? Kalau yang saya bayangkan sih Bu, kalau saya lakukan yang seperti ini kan, otomatis saya harus membagi apa namanya dalam kelompok itu ini nggak bisa nggak berkelompok harus berkelompok. Oh Jadi nanti begitu. beberapa kelompok itu harus ditunjuk siapa ketua kelompoknya dengan Mm-mm. komitmen kita di luar itu bukan untuk main-main tapi bermain sambil belajar. Karena kalau kita nggak koordinir ada ketua kelompoknya, saya takut nanti kemana-mana ini Bu ya. Karena Oke, oke. anak-anak ini walaupun dibilang normal ya kan Bu, tapi Iya. keinginan mereka untuk
untuk bermain itu masih sangat tinggi. Apalagi untuk anak-anak yang putra ini. Iya, Sikit-sikit iya, iya. nanti ada yang belok kan, ada yang belok ke kolam ikan, ada yang belok ke sawah. Iya, Jadi ini iya. terkadang saya kalau dibawa keluar mungkin inilah Bu yang harus saya perhatikan kan. Jadi mereka harus ditunjuk satu ketuanya bertim-tim, baru mungkin dikasih tugasnya dengan penanggung jawabnya itu mungkin ketua kelompoknya. Itu sih Bu yang saya pikirkan. Emang ini nggak setiap pertemuan ya, maksud saya Oke, memang oke. selang-seling aja supaya anak-anak itu nggak bosan selalu dalam kelas gitu kan Bu. Iya, iya, iya. Jadi Bu Laila akan melakukan kegiatan outdoor per kelompok dan mengarahkan anaknya yang apalagi dengan sesuai dengan minat bakatnya lah ya, yang laki-laki, Iya yang Bu. perempuan seperti itu lah ya. Iya Bu. Kira-kira akan dilakukan kapan ya, Bu Laila ya? Saya rasa saya akan coba paling enggak minggu depan lah mungkin Bu di Oke, pertemuan oke, kelas oke, 7 oke. yang ada putranya mungkin. Saya Oke, akan oke, Bu Laila. mudah-mudahan bisa. Eh, Sip, Bu Laila. Oke, oke. Saya sangat karena kita percakapan kita ini sebentar ya Bu Laila ya. Saya sangat senang sekali percakapan kita ini bisa memberi hal yang baik bagi kita berdua. Oke, sampai bertemu Bu Laila. Oke Bu. Semoga minggu depan sudah bisa melaksanakan outdoor di kelas 7. Semoga sukses ya Bu Laila. Iya, makasih juga Bu atas Oke. atas kerelaannya mendengarkan Iya. permasalahan saya. Iya Bu, oke. Udah berarti udah Habis itu gimana? Gantian langsung. gantian kita, ha. Oh, gantian. Baru nanti kan Bu, setelah gantian, ini saya rasa kalau saya kan cuma 15 menit, baru nanti 15 menit kita ngerjakan refleksi Bu, ada yang harus di-download dari grup tadi. Yang dibikin Langsung ya? Langsung. diisi. Nanti makanya selesai saya kan Bu, itu aja kita kerjakan. Saya cuma 15 menit kayaknya. Oh gitu ya? Oh iya Saya saya mah. coachnya. Ntar Bu ya Bu Laila lagi saya bel. ini. Ntar ya Bu. Oke. Jadi ini Ya, langsung aja gitu. boleh. Sebentar ya Bu, lagi bel, lagi ribut. Oke, oke. Bu Laila saya masih kegiatan di luar ini gimana caranya nih? Asli Oh, saya ini lagi macet di apa? oh iya Ke iya. lantai 2. Maksud saya, berarti saya sekarang coachnya ya Bu ya? Oke, oke. Udah belnya sudah selesai Bu Laila? Belum belum. Nanti kita Belum. habis ini kayaknya Bu. Kita mulai Bu ya. Oke, bismillah ya Allah. Halo, assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam, Bu Laila. Gimana kabarnya nih Bu Lis? Sehat? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Ya, ini nampak masih energik saya rasa nih ya. Iya. Juga dengan banyak kegiatan tapi tetap semangat dengan tugas Oke, yang oke. diembankan ya Bu ya. Iya, baik Bu Lis. Hari ini kita rencananya mau ngobrol tentang apa ini? Ini Bu, boleh kasih tahu. Itulah Bu Laila ini ngobrol-ngobrol tentang akhir-akhir ini saya memang sedikit ada hal yang ingin saya sampaikan mengenai kerjasama di sekolah kita ini. Saya melihat kurang kurang bersinergi lah sebenarnya, kurang bersinergi, kurang membawa hal yang baik, kemudian terfokus kepada satu orang saja pekerjaan itu. Gitu. Jadi saya yang berada di lingkungan itu sepertinya kelelahan seperti itu, kelelahan dengan kerja sama di sekolah saya, Bu Laila. Berarti ini ceritanya Ibu sedang meresahkan sinergi ya dengan Iya. rekan sejawat. Betul Ibu Oh, begitu oh, ya? iya. Ya, kurang lebih seperti itulah Bu Laila tentang menjalin kerjasama antara rekan sejawat seperti itu. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya, iya. Mungkin kalau menurut Ibu yang Ibu lihat ya, ini penyebabnya apa ini Bu, kalau yang Ibu rasakan? Saya sih melihatnya memang
setiap kegiatan itu kepala sekolah itu langsung saja memberi petunjuk kepada langsung individu seperti itu. Kemudian pekerjaan itu hanya kepada satu atau 3 orang saja. Kemudian hal lainnya adalah teman-teman yang lain jadi tidak merasa bagian dari kegiatan yang sedang ada di sekolah. Terakhirnya mereka jadi tidak peduli, tidak mau bekerja sama di sekolah. Seperti itu Bu Naila. Berarti ini capseknya hanya main tunjuk ya Bu ya? Iya. Hanya ke beberapa orang, sehingga yang lain karena nggak ditunjuk tidak merasa bertanggung jawab mungkin. Oh iya Bu Naila. Dan itu membuat Ibu merasa kelelahan ya, karena mungkin sering ditunjuk oleh kepala sekolah. Ini kan berarti nggak ideal kondisinya Bu ya. Terus kalau yang selama ini Ibu lakukan bagaimana ketika menghadapi suasana yang seperti ini? Oh, sejauh ini memang yang saya lakukan ya masih pada keadaan di lapangan itu masih mengikuti saja apa yang diunjuk atau yang diperintahkan kepala sekolah sebagai saya bawahan, loyalitas saya lah sebagai seorang bawahan kepada pimpinan seperti itu. Jadi ya kalau ditunjuk ya saya siap bergerak dan hanya bekerja dengan 1 atau 2 orang. Sejauh ini itulah yang saya lakukan Bu Laila. Iya. Berarti itu yang Bu lakukan ya. Terus kalau Ibu melihat kondisi kerjasama ya dalam sebuah kelompok Ibu saat ini di sekolah, ini berarti nilainya bisa Ibu gambarkan kalau dalam skala itu berapa sih sinergitas di antara yang sekarang terjadi ya, yang Ibu rasakan itu kalau kita buat angkanya di angka berapa yang Ibu rasakan? Kalau skala ya kondisi sekarang sih saya merasa masih di skala rentang 3 ke 4 lah Bu Laila. 3 ke 4 ya. Ini berarti sangat memprihatinkan ini. Ya. Ya begitulah Bu Laila. Sepertinya keadaan saat ini skala masih 3 sampai ke 4 Bu Laila. Situ ya sekarang. Dan ini lama-kelamaan sepertinya akan membuat Ibu semakin tidak tidak nyaman dan pastinya juga akan kelelahan ya Bu ya. Iya. Kita punya mimpi ya Bu ya. Kalau misalnya harapan Ibu sebenarnya masih bisa nggak ini diperbaiki di sekolah? Kalau Ibu melihat? Kalau saya masih positif bisa diperbaiki, masih bisa istilahnya kita menaikkan skalanya menjadi 6, setidaknya 7 lah ya Bu Laila ya. 7 ya? Ada harapan ya? 7 saja lah Bu Laila. Ya. Ibu Lis ini punya mimpi juga ya untuk merubah keadaan ini ya. Iya. Terus kalau menurut Ibu Lis, kira-kira peran apa sih yang Ibu bisa berbuat sedikit banyaknya bisa menaikkan skala ini? Ya dari yang terjadi di saat ini yang terpikir oleh saya ya Bu Laila untuk sebagai saya guru gitu, coba mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah gitu. Kalau misalnya ada event atau momen atau undangan, itu kepala sekolahnya sebagai pimpinan tertinggi tidak langsung menunjuk gitu. Itu mungkin langkah pertama sebagai wadah untuk menyampaikan sebenarnya apa yang sebaiknya dilakukan. Terus yang kedua mungkin saya membuka semacam diskusi kelompok atau rapat-rapat rutin yang memang mengagendakan kegiatan apa saja yang mau kita lakukan di sekolah seperti itu. Kemudian melibatkan semua guru sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan topoksinya. Karena setiap kita guru kan pasti memiliki sendiri ya Bu Laila ya, punya potensi sih. Saya yakin semua kita punya potensi yang berbeda-beda. Jadi
tidak selalu yang selalu diunjuk itu ya dia bisa semua, kan tidak mungkin dalam kondisi yang seperti itu ya Bu Laila kita jadi bisa multi talent banget ya, nggak mungkin seperti itu Iya, loh Bu Laila. Jadi yang saya sebagai guru peran yang akan saya lakukan dengan kondisi kerjasama yang masih di rentang 3-4 ini ya begitulah Bu Laila yang terpikir sama saya Bu Laila. berarti ini ada beberapa ya yang sudah Ibu impikan untuk bisa Iya ya. sedikit banyaknya merubah. Tadi yang saya dengar dari Ibu ya, ini memang ada di tangan kepala sekolah ini ya Bu ya, sebagai Iya Bu tenaga Laila. pendidik. Jadi beliau harusnya memberitahu sebelumnya kepada semua guru tentang rencananya. Kemudian ada rapat-rapat atau diskusi kecil ya Bu ya, yang harusnya guru-guru juga ada dilibatkan. Dan kemudian ini yang paling penting ada kegiatan sekolah melibatkan semua guru. Itu sebenarnya harapan dan Ibu yakin ya ini bisa dikerjakan ya Bu ya? Harus yakin Bu Laila. Harus yakin. Nah, ini kan saya lihat Bu Lis, kalau yang ketiga hal ini cara untuk yang pertama kali siapa sih yang harus menurut Ibu yang apa sih yang langkah pertama yang harus Ibu lakukan untuk bisa misalnya ya ke kepala sekolah misalnya untuk mengajukan supaya rapat misalnya itu tadi sebuah solusi yang Ibu tawarkan ya. Kemudian untuk memulainya ini menurut Ibu bagaimana caranya? Saya mencoba menemui secara apa namanya face to face pribadi saya harus bertemu dengan langsung kepala sekolah menyampaikan ide saya ke kepala sekolah seperti itu cara yang saya lakukan seperti itu Bu Laila dengan menyampaikan bahwa suasana di sekolah kita ini perlu kerjasama. Jadi istilahnya saya menyampaikan ide yang sifatnya bercerita bukan langsung formal ya. Kita hanya istilahnya diskusi bercerita sewajarnya saja gitu. Bercerita ringan ngobrol seperti ini. Kemudian sambil kita sampaikan masalah-masalah kita ke kepala sekolah gitu, tentang kalau seandainya kerjasama ini tidak kita bangun, nanti ini lama-lama dia akan menipis, lama-lama akhirnya jadi cuek semua kalau ada kegiatan yang hasilnya 1-2 orang saja. Jadi masih pendekatan pribadi sih sebenarnya Bu Laila langkah yang akan saya lakukan. Berarti ke kepala sekolah dulu Ibu melakukan Iya, betul sekali Bu. Kemudian kalau misalnya ke rekan sejawat bagaimana? Apa sih yang bisa Ibu lakukan biar menggugah rasa mereka supaya berempati gitu ya? Supaya sama-sama dibantu. Iya Bu Laila. Saya kalau di sekolah itu kan harusnya kita menganggap teman sejawat itu keluarga, jadi tidak mesti harus formal-formal banget lah bercerita gitu. Saya coba bercerita itu layaknya hati ke hati lah gitu, bercerita 1-2-3 orang tentang pengalaman kita di sebuah kegiatan, apa manfaatnya, karena manfaat kan banyak, kemudian kita punya teman banyak, pengalaman banyak, kemudian keberkahan juga banyak karena kita punya keluarga banyak kalau punya kegiatan di luar seperti itu. Jadi kedekatannya sebenarnya pendekatan individu ke individu, bukan dalam konteks forum formal ya, jam-jam istirahat lah ngobrol, tadi kami kemarin seperti ini gitu saja, mungkin untuk coba nanti ibu ini ikutlah, coba mengajak 1-2 orang dulu yang kira-kira tertarik dengan kegiatan kita yang di luar, seperti yang kira-kira memang dia memahami bentuk-bentuk kegiatan yang kita laksanakan. Seperti itu Bu Laila.
Iya, berarti setidaknya Ibu ini berencana melakukan selain ke kepala sekolah, ke rekan sejawat juga ya, Bu? Iya, Nah, mm-mm. dari 2 hal ini kira-kira Bu Lis, yang pertama yang mana nih yang mau dikerjakan dulu? Atau mau Yang ber sama-sama langsung dikerjakan atau bagaimana menurut Ibu? kalau pilihan pertama atau yang kedua, saya tetap maunya sejalan. Bahasanya sejalan Jalan dalam gitu ya? artian, ya sejalan. Saya menemui kepala sekolah, kemudian di sesi-sesi istirahat mungkin saya coba ngobrol dengan teman-teman. Walaupun mungkin bukan di waktu yang bersamaan, tapi mungkin sejalan. Beriringan Bu, beriringan. Beriringan ya? Oke. Beriringan. Karena Baik. kalau nanti kepala sekolah duluan, eh, nanti nanti apa malah jadi eh, timnya nggak jalan Bu. Iya, Jalan ya Bu ya? iya, malah nanti tetap kembali ke skala 3. Iya iya, iya. Nggak naik malah. Iya Iya betul boleh. sekali Bu Oh, Lis. iya. Jadi ini sepertinya Bu Lis sudah punya punya rencana nih ya, bagaimana Iya. supaya ini kondisinya bisa berubah. Terus kalau ini sudah sebuah rencana ini, Ibu kira-kira kapan nih bisa dijalankan? Kapan menurut Ibu yang Eh, kedua kegiatan yang sejalan ini bisa dicoba untuk dijalankan? Insya Allah segera Bu Laila, saya akan segera Segera ya. melakukannya. Minggu ini, eh, minggu depan. Mungkin di hari Sabtu Bu Laila, Sabtu ini Mantap Ibu ya. langsung karena kita baru sedang selesai kegiatan. Iya 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 Bu betul. Laila. Mantap sekali Bu Lis ya. Mm. Berarti dari hasil perbincangan kita ini Ibu sudah punya rencana. Iya. Rencananya sangat matang saya rasa dan akan Ibu cobakan ya di hari Sabtu. Baik, saya rasa percakapan kita ini sungguh luar biasa ya. Ibu sudah memberikan rencana-rencana yang begitu bagus. Dan ini mungkin minggu depan bolehlah kita diskusi lagi ya Bu ya. Oke Nanti Bu saya Laila, pengen dengar oke. cerita dari Pulis gimana ini, gimana Iya. perkembangan setelah Ibu ngomong dengan Pak Kepala Sekolah sama rekan-rekan yang lain ya Bu ya. Bu Oke, Laila. tetap semangat ya Bu Lis, Iya, semangat Bu Laila. supaya nanti di lingkungan pekerjaan Ibu sama-sama bersinergi semuanya. Baik, Amin ya sampai Allah. jumpa Bu Lis di lain kesempatan.